Ekonomi politik Indonesia pasca Orde Baru yaitu fenomena transformasi oligarki. Transformasi oligarki di era reformasi, Orde Baru pada dasarnya menciptakan sistem oligarki yang kebanyakan diisi oleh konglomerat Tionghoa dengan pola patronase yang tersentral pada Soeharto. Dengan segala kekuatannya, secara efektif menjadi pelindung dan penopang hidup. Masa kekuatan ekonomi politik pada Orde Baru dapat dikatakan sebagai bentuk oligarki kapitalis. Pasca Soeharto jatuh tidak berarti oligarki yang dulunya berada di bawah patronasenya ikut mati. Ia justru masih bertahan hidup hingga saat ini, tentu dengan sedikit penyesuaian diri. Proses hidup mereka saat ini tidak seperti masa Orde Baru, di mana mereka berpatron secara terpusat pada Soeharto. Pasca Soeharto jatuh, para oligarki dan kroni Soeharto ini menggunakan instrumen hasil reformasi seperti demokratisasi, desentralisasi, dan deregulasi untuk menata kembali hidup mereka. Elemen-elemennya telah menata kembali diri mereka di dalam jaringan patronase baru yang bersifat desentralistik, lebih cair dan saling bersaing satu sama lain. Kondisi seperti itu terjadi sebagai dari proses pengorganisasian kembali kekuatan lama untuk tetap bercokol di ranah kekuasaan ekonomi politik di Indonesia. Proses itu bisa diamati dari dinamika politik. Kekuatan ekonomi politik yang dibesarkan oleh tatanan oligarki kapitalis masa Orde Baru tetap bertahan melewati masa berbahaya di saat krisis ekonomi. Pengorganisasian kembali kekuatan ekonomi politik Orde Baru dimulai pada Juli 1997 saat kerapuhan ekonomi dan politik di Indonesia tak bisa dihindarkan lagi. Efek terbesar dari krisis ekonomi pada 1997 adalah jatuhnya Soeharto yang secara politik kemudian berdampak pada relasi bisnis di sekitarnya. Dengan itu, maka kekuatan ekonomi yang dulunya berada di bawah komandonya ikut tercerai-berai. Agenda-agenda reformasi pun dijalankan sebagai bentuk tuntutan reformasi. Penyitaan aset menjadi ancaman bagi kelangsungan bisnis kekuatan konglomerat zaman Orde Baru. Kekuatan ekonomi di zaman Orde Baru, tepatnya oligarki, dapat hidup kembali pasca Soeharto jatuh, bahkan mereka tetap menjadi kekuatan bisnis yang utama di era pasca reformasi. Adapun contoh kasus yaitu Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Soeharto. Program ini menerapkan pembangunan terpusat untuk ekonomi makro dan perkebunan yang ada di Indonesia. Perancangan program Repelita berada di bawah arahan Widjojo Nitisastro pada tahun 1967 saat ia menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang disempurnakan selama kurun waktu lebih kurang setahun. Jadi, tatanan ekonomi politik di Indonesia pasca Soeharto jatuh memberikan ruang untuk perubahan dan kontinuitas. Perubahan yang dimaksud tentu berhubungan dengan institusi demokratisasi sebagai hasil dari perjuangan reformasi. Namun, dalam perubahan institusional itu terdapat pola kontinuitas dari kekuatan-kekuatan ekonomi politik yang bertransformasi dari Orde Baru.